Usai lolos ke babak 16 besar, skuad Ekuador ingin berkeliling kota Solo. Sintayong singgung perjalanan jauh dan kehadiran 65.000 supporter usai Timnas Indonesia dihajar Irak 1-5. Timnas U17 Indonesia terancam tersingkir dari Piala Dunia U17 2023, pelatih Ekuador titip satu pesan. Ragnar Oratmangoen diproyeksikan jadi striker Timnas Indonesia, PSSI kejar target 150 data pemain keturunan. Update proses naturalisasi Timnas Indonesia, PSSI targetkan 10 Desember tuntas. Usai lolos ke babak 16 besar, skuad Ekuador ingin berkeliling kota Solo. Kepastian tersebut terjadi usai Ekuador menahan imbang Panama dengan skor 1-1 pada laga pamungkas Grup A. Ekuador lolos dengan status runner-up Grup A Piala Dunia U17 2023. Tim Ekuador masih memiliki 3 hari libur untuk persiapan menuju babak 16 besar. Pelatih Timnas U17 Ekuador, Diego Martinez pun membeberkan rencananya kepada awak media. Ia mengaku bakal mencoba berkeliling kota Solo jika ada waktu luang usai melalui laga lawan Panama. Pernyataan serupa disampaikan penyerang andalan Timnas U17 Ekuador, Michael Bermudez. Michael Bermudez bakal memanfaatkan hari libur sebaik mungkin. Salah satunya adalah berdiskusi dengan tim soal strategi tim sebelum melalui fase gugur Piala Dunia U17 2023. Bermudez pun memuji kota Solo sebagai kota yang sangat bagus. Selain itu, Bermudez juga memuji supporter yang datang langsung dari Ekuador untuk mendukung timnya. Sintayong singgung perjalanan jauh dan kehadiran 65.000 supporter usai Timnas Indonesia dihajar Irak 1-5. Timnas Indonesia mesti mengakui keunggulan Irak 1-5 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, Kamis malam. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengucapkan selamat kepada Irak karena bermain lebih bagus ketimbang timnya malam ini. Disinggung wartawan Irak mengenai penyebab kekalahan telak tersebut, Sintayong hanya menyebutkan bila lawan bermain lebih baik. Selain itu, dukungan supporter tuan rumah dan faktor bila timnya melakukan perjalanan jauh juga mempengaruhi performa Asnawi Mangkualam DKK. Basra International Stadium dihadiri oleh 65.000 supporter tuan rumah yang terus memberi teror pemain Timnas Indonesia. Sintayong pun bertekad membalas kekalahan ini di laga kandang. Setelah ini, Timnas Indonesia bakal bertandang ke Filipina, tepatnya pada 21 November 2023. Timnas U17 Indonesia terancam tersingkir dari Piala Dunia U17 2023, pelatih Ekuador titip satu pesan. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertandingan Ekuador versus sementara itu, Timnas U17 Indonesia terancam gagal ke babak 16 besar usai kalah dari Maroko. Timnas U17 Indonesia kalah 1-3 dari Maroko pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Hasil tersebut membuat Timnas U17 Indonesia finish di peringkat ketiga. Nasib kelolosan Timnas U17 Indonesia ditentukan oleh pertandingan tim lain di Piala Dunia U17 2023. Tentu, Diego Martinez pun mengaku cukup kecewa dengan nasib Timnas U17 Indonesia. Diego Martinez pun menitipkan pesan kepada Timnas U17 Indonesia. Pelatih berusia 42 tahun tersebut mengaku berharap skuad asuhan Bima Sakti bisa berkembang pesat. Diego Martinez pun berpesan kepada Arkan Kakak dan kawan-kawan bisa berkembang hingga level Timnas Indonesia Senior. Saya pikir anak-anak Indonesia ini akan berkembang, ujar Diego Martinez. Saat naik kelas ke level U20 atau mungkin Piala Dunia level senior, saya harap mereka bisa begitu, lanjutnya. Ragnar Oratmangoen diproyeksikan jadi striker Timnas Indonesia, PSSI kejar target 150 data pemain keturunan. Ragnar jadi pemain selanjutnya yang akan menjadi bagian Timnas Indonesia. Melihat pengalamannya, Ragnar berpotensi jadi andalan skuad Garuda di turnamen selanjutnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan bahwa Ragnar Oratmangoen siap menjalani proses menjadi WNI. Selain itu, dia akan bersama dengan Jay Itzes,
Shaina Patinama, dan Sandy Walsh yang sama-sama satu angkatan dan berpengalaman di Eropa. Erik menilai bahwa tidak hanya timnas senior, pemain generasi Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner akan jadi sosok masa depan skuad Garuda. Di bawah mereka ada pemain keturunan lain seperti Amar Rehan Brkic, Wilber Jardim, dan Chow Yun Damanik yang diproyeksikan ke timnas U20 Indonesia. Selain nama-nama di atas, nantinya ada pemain berkualitas lain yang diproyeksikan bisa tersedia untuk Indonesia. PSSI menargetkan ada 150 daftar pemain keturunan yang saat ini mereka dapatkan. Media Inggris apresiasi pilihan Shin Tae-yong yang terus pilih Elkan Bagot di timnas Indonesia. Sebelum merapat ke timnas, Elkan sempat mengalami cedera di bagian punggung yang membuatnya terancam absen bersama timnas. Namun, saat kembali dimainkan di Ipswich Town, dia justru sukses mencetak gol dan jadi sinyal bahwa kondisinya sudah siap bertarung kembali. Media EADT juga mengapresiasi langkah Shin Tae-yong yang selalu memberikan tempat bagi Elkan di skuad Garuda. Hal tersebut sangat krusial bagi pemain tersebut yang mendapatkan menit bermain di klubnya saat ini. Selain itu, catatan caps bersama timnas senior jadi sarana bagi pemain kelahiran Bangkok tersebut untuk terus berkembang. Selain itu, ia hanya memiliki sedikit waktu bermain di Ipswich Town, sehingga lebih banyak menit bermain internasional akan sangat membantu. Dengan peluang untuk mencapai 19 caps senior dalam beberapa hari mendatang, lanjut media Inggris tersebut. Update proses naturalisasi Timnas Indonesia, PSSI targetkan 10 Desember tuntas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bicara tentang proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini ada 5 pemain yang dalam proses menjadi WNI. Mereka adalah Justin Hubner, Jay Edzes, Nathan Chu Aon, dan Ragnar Oratmangoen. Untuk Ragnar, proses naturalisasi baru diajukan karena dia jadi nama terakhir yang diumumkan PSSI. Erick Thohir menjelaskan untuk Justin Hubner saat ini berkasnya sudah berada di Presiden Jokowi. Hal ini karena nama Justin sudah mulai menjalani pemindahan kewarganegaraan bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun, proses tersebut sempat terhenti, hanya Struijk dan Ivar yang sudah selesai melewati semua tahapan. Diprediksi pemain Wolverhampton Wanderers U20 tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi WNI. Dia tinggal melewati sumpah WNI dan selanjutnya dilakukan pemindahan federasi. Erick menegaskan bahwa semua proses naturalisasi akan segera dikebut, termasuk untuk Ragnar yang baru memulai proses naturalisasi. PSSI menargetkan pada 10 Desember nanti mereka bisa tersedia untuk membela Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan tampil di Piala Asia 2023 yang dilaksakan pada bulan Januari 2024. Pada bulan Desember, mereka akan menjalani pemusatan latihan agar Shin Tae-yong bisa mematangkan persiapan timnya.